menjadi ketua KNPI ini, saya tidak malu-malu Bang Roy. Saya ini Ngapain malu ketua? seorang MC. MC ini Master of Ceremony. Wis. Artinya kita memang dari dahulu itu banyak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Pak Roy TV. Kali ini kita bertamu di kantor KNPI dan narasumbernya langsung kita datangkan, kita bertamu. Beliau ini adalah tokoh pemuda di Hamparan Perak, sekaligus Ketua KNPI Kecamatan Hamparan Perak. Kalau begitu, langsung saja beliau kita sapa dan nanti beliau sendirilah profil-profil beliau biar jelas terang benderang tentang profil beliau. Selamat malam, Abang Dah. Selamat malam Bang Roy, sehat kan? Alhamdulillah. Pemuda itu harus tetap sehat. Salam pemuda, salam sehat. Perkenalkan dulu Bang Dah. Ya, Assalamualaikum, selamat malam buat seluruh pemirsa. Tentunya nanti yang akan mendukung selanjutnya acara-acara bersama Pak Roy. Perkenalkan diri saya Ilham SH, merupakan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kecamatan Hamparan Perak. Memang sih sudah lama kita jalankan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh DPD KNPI Kabupaten Deli Serdang. Siapa Bang? Bung M. Zen Fahri. M. Zen Fahri. Ya. Jadi amanah ini selalu tentunya kita jalankan terkhusus buat para pemuda-pemuda. Yang pertama tentunya kita kenalkan dulu apa sih KNPI ini. Iya. KNPI ini merupakan satu wadah dari kepemudaan. Nah ini kan banyak nih organisasi-organisasi kepemudaan. Wadahnya itu apa? Nah, inilah dia tumbuh kembang yang bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia. Komite. Berarti induknya? Induk dari organisasi-organisasi itu sendiri. Karena apa? Pengurus itu memang diambil orang yang berlatar belakang dari kepemudaan itu sendiri sebagai wakil di komite itu. Nah, itulah KNPI. Berarti pengurus KNPI itu adalah yang mengurusi organisasi-organisasi yang ada seperti IPK, ya, PP, betul, HBB Polri, ada apalagi itu? Kalau saat ini ada Pemuda Batak Bersatu. Pemuda Batak Bersatu. Ada kalau OKI, Organisasi Kepemudaan Islam. Ada juga organisasi pemuda Kristen, itu terhimpun semua, Bung Roy. Jadi semua himpunan-himpunan dari seluruh kepemudaan itu ada berwadah di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ini untuk apa tujuan? Nah, sekarang kan kita ini sering mendengar nih. Sekarang kita dengar ada gesekan-gesekan dari organisasi kepemudaan A dan organisasi kepemudaan B. Ketika ada benturan-benturan, di tengah-tengah itu, sebelum di jalur hukum itu, adalah komite. Inilah salah satu tupoksi, tugas dan pokok dan fungsi dari Komite Nasional Pemuda Indonesia ini sendiri. Jadi bagaimana peran serta kita di pemuda itu, ini yang harus kita kembangkan. Nah, itulah harapan kita tentunya bagi pemuda-pemuda ini, ayolah kita berhimpun. Di mana saja boleh. Di mana saja boleh, tapi tujuan akhir itu biasanya sih itu di KNPI. Namun saat ini di KNPI itu sendiri ada batasan usia. Ada batasan usia karena KNPI ini dilahirkan oleh undang-undang. Ada undang-undang kepemudaan yang melindunginya. Nah, ada batasan usia. Kalau dahulu itu maksimal sekitar 33 tahun. Maksimal. Nah, sekarang sudah dinaikkan lagi ke Bali, itu menjadi 40 tahun. 40 tahun. Jadi Bang Roy, saya hampir
hampir mau habis lah masa untuk di KNP ini. Namun ketika saya nanti berusia di usia 40 tahun dan dicalonkan kembali, terpilih kembali, itu boleh. Oh, boleh. Boleh di saat usia kita sudah maksimal itu sendiri. Jadi boleh melanjutkan untuk mengambil dari Ambil alih organisasi lagi. ini. Ya. Gitu Bang Roy. Sudah berapa lama ketua memimpin Kecamatan Ampera ini? Alhamdulillah saya diberi amanah saat ini ini memasuki periode kedua. Periode kedua ya. Periode kedua. Periode pertama sudah kita jalankan, ada beberapa program-program juga sudah kita jalankan. Untuk apa? Untuk merangkul seluruh pemuda, khususnya di Kecamatan Hamparan Perak ini. Boleh kita ketahui ketua, apa saja program-program KNPI dan apa-apa saja program yang sudah berjalan di KNPI Hamparan Perak terkhususnya? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Tentunya pertama dulu kita pernah membuat acara di peringatan Hari Besar Islam. Hari Besar Islam. Hari Besar Islam. Sewaktu itu kita mengadakan acara Maulid Akbar. Iya. Maulid Akbar. Sebelum acara Maulid Akbar itu kita laksanakan, kita buat festival. Festival itu festival marhaban. Nah, kita buat ini, kita rangkai sedemikian rupa, kita laksanakan waktu itu di Wisma Beringin. Iya. Nah, di sebelah kantor camat. Di situ kita buat rata panggung besar. Kita undanglah seluruh organisasi-organisasi kepemudaan ini. Untuk apa kita ajak? Kita awali tentunya dengan syiar-syiar agama, budaya, dan seni-seni yang lain. Ini sudah kami lakukan. Ada juga telah kita buat kemarin itu coffee break. Coffee break khusus untuk para organisasi kepemudaan. Itu kita laksanakan bekerja sama kita dengan Muspika Plus, Kecamatan Perak, ada camat, Kapolsek, dan Ramil, KUA, ada juga UPT yang hadir, bahkan kepala desa semua kita undang, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Gunanya apa? Gunanya itu untuk menampung aspirasi dari rekan-rekan organisasi kepemudaan ini dan disampaikan langsung kepada Muspika Plus. Berarti duduk bareng dengan Muspika Plus tadi ya, organisasi yang ada di Kecamatan Perak ini ya? Iya, benar sekali Bang Roy. Jadi itu salah satu tugas kita. Karena kita sebenarnya kan ini membentuk bagaimana pemuda-pemuda ini lebih ke hal-hal yang positif. Nah, yang terakhir kemarin Bung Roy juga hadir di sana kan? Siap. Kita juga kemarin melaksanakan turnamen bola ya. Turnamen bola itu kita laksanakan dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda. Iya, yang barusan kita laksanakan di tahun 2002 ini, dan alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah tidak ada kendala suatu apapun. Ya, sejak kita mulai buka turnamen itu, kita buka di tanggal 2 Oktober dan berakhir itu sampai 28 Oktober. Nah, memakan waktu yang panjang karena kan banyak grup dan tim ini yang ikut kan. Itu sekecamatan tuh ya? Sekecamatan Perak, bahkan ada merambah, Bu Roy. Ada merambah yang dari Belawan. Saking antusiasnya. Nah, dan kita bersyukur itu antusiasnya bukan hanya karena turnamennya saja, tetapi ini juga karena melibatkan pemuda-pemuda itu sendiri. Jadi panggilan dari pemuda-pemuda itu sangat besar. Nah, ini yang kita syukurkan. Itulah kegiatan-kegiatan yang beberapa lah yang kita sampaikan. Sebenarnya masih banyak sih kegiatan yang sudah kita bangun lah. Jadi apa kendala menurut ketua KNPI itu, apa sih kendala KNPI di Kecamatan Hamparan Perak ini, ataupun kendala yang secara internal ataupun eksternal itu? Ya. Apakah ada kendala itu? Kalau kendala sebenarnya kecil. Kecil. Cuma hanya saja kita mengajak pemuda-pemuda ini, apalagi kan semua ini kan berlatar belakang organisasi kepemudaan. Memang bukan satu kepala yang kita hadapi. Banyak kepala di kepengurusan ini kan. Nah, tapi bagaimana kita selaku ketua ini mengayomi seluruh pengurus-pengurus kita. Apa sih yang diinginkan dari pengurus? Kita juga berharap ada ide-ide cemerlang,
ada masukan-masukan yang baik, ada saran-saran yang baik, ada kritik-kritik yang baik. Kemudian untuk apa? Untuk membangun kita sendiri. Membangun wadah itu sendiri dan membangun individu sendiri. Jadi kendala sebenarnya yang selama ini kita jalankan alhamdulillah tidak ada. Nggak ada ya. Karena kita membangun secara persuasif. Artinya pendekatan-pendekatan baik dari kepemudaan itu sendiri, baik dari organisasi kepemudaan itu sendiri, baik di kalangan pemerintahan dan swasta. Ini sudah kita jalankan. Iya sih, memang kalau kendala secara lapangan tidak ada karena di Kecamatan Harapan Perak kondusif sekali. Iya, betul. Secara berorganisasi, kita lihatlah, kita bandingkanlah ke daerah-daerah lain, masih berperang antara organisasi A ke organisasi B. Tetapi kalau di Harapan Perak, ya kita nggak tahu memang sosok ketua KNPI tersebut atau memang ada sosok lain, kenapa kondusif organisasi sendiri. Ini memang kebanyakan organisasi segan sama Bung Ilham ini. Ya, Karena siap. ketua ini bijaksana, artinya merangkul lah untuk kebaikan. Jadi ketua, untuk beberapa akhir ini kan sangat resah sih untuk pemuda-pemuda. Banyak ada yang kejadian kenakalan remaja, Iya. ataupun misalnya tawuran, Iya. geng motor. Itu tanggapan ketua dulu lah sebagai tokoh pemuda di Harapan Perak itu gimana? Ya. Jadi Bung Roy, kita sangat membutuhkan peran orang tua. Dan kami juga berpesan kepada seluruh orang tua, ayo, berorganisasi itu sangat penting dan itu perlu. Kita awali itu kalau kita sekolah, ada namanya OSIS. Iya. Diawali dari organisasi itu seperti itu. Karena apa? OSIS ini dibentuk oleh sekolah untuk belajar organisasi. Ini OSIS. Setelah selepas dari sekolah, boleh saja dia di mana saja untuk berorganisasi, tapi tanda kutip yang positif. Boleh sih berorganisasi ke kemasyarakatan, kepemudaan, keagamaan, itu boleh. Nah, sekarang ini kan sangat meresahkan sekali Bung Roy. Bahwasanya kita lihatlah anak-anak SMA, Ya, SMA, SMP. sudah tawuran. Ini kan miris hati kita. Nah, ini bukan hanya saja tugas pemerintah dan bukan hanya tugas penegak hukum. Ini juga salah satu tugas dari orang tua, keluarga, kawan-kawan, sahabat. Bagaimana kita memanage anak, kemanakan kita, ataupun keponakan kita, cucu kita ini, supaya dia bisa digiring ke hal-hal yang positif. Agar apa? Agar tawuran ini sudah tidak ada. Ini kan banyak Bung Roy yang kita dengar saat ini kan begal marak di mana-mana. Nah, ketika ditangkap ini oleh pihak kepolisian, ternyata ini anak di bawah umur. Iya. Nah, ini yang sangat memiris hati. Jadi pesan saya kepada orang tua, terkhusus buat para pemuda-pemuda, ayolah. Kita sekarang ini, negara ini, kita hidup ini, ya, kita manfaatkan dengan yang baik. Kita buat hal-hal yang positif. Ya. Dengan apa? Dengan kita galakkan asas keagamaan, asas kebudayaan, seni dan budaya ini kita bangkitkan. Bagaimana kita menggairahkan anak-anak muda ini dengan hal-hal yang positif. Agar terhindar dari mana? Dari tawuran tadi, dari begal, dari narkoba, banyak hal. Jadi kami juga sangat berharap besar memang dengan pemerintah ini. Ya, bagaimana untuk mensupport. Mudah-mudahan pemerintah mendengarkan apa yang kita bicarakan hari ini. Amin. Agar memang diperhatikanlah pemuda ini. Khususnya organisasi-organisasi kepemudaan. Untuk hal-hal yang lebih positif. Nah, ini yang kita harapkan, Bung Roy. Iya, karena kebanyakan dari orang tua malah dia awalnya malah ngapailah organisasi. Nah, Iya. efeknya apa? Efek tadi tuh anak tuh secara bergaul tidak terarah. Iya. Ya kan ketua? Betul. Jadi betul yang dibilang tadi ketua tadi bilang, peran orang tua itu penting. Arahkanlah mereka bergaul secara bagus, ya,
silakan ikut organisasi. Itu bisa membangun. Nggak mungkin lah ketua organisasi dimanapun itu menyarankan begal. Iya. Kan nggak mungkin. Jadi Bang Roy, ada kelebihan dari kita berorganisasi ini sendiri. Wis. Nah, ini Apa aja rahasianya. tuh ketua? Salah satu, tentunya kita menambah silaturahim. Ya, silaturahim. Yang kedua, kita menambah link. Link ini apa? Pertemanan. Kita ini kan sekarang di tingkat kecamatan. Iya. Kita bersyukur kita sudah mempunyai link di tingkat kabupaten, kota. Bahkan kita sudah sampai ke tingkat provinsi. Bahkan kita sudah sampai ke pusat. Yang kita tidak pernah tahu, di pusat itu siapa sih? Ketika kita sudah masuk di satu organisasi, kita pasti tahu pucuk pimpinan kita itu siapa. Iya. Nah, ini kan menambah link yang sangat luar biasa. Bisa kita berdiskusi, bisa ngobrol, bisa ngopi-ngopi, seperti Bung Roy ini. Kita bisa semua di organisasi ini. Asal pikiran kita itu memang positif. Iya. Nah, jadi banyak keuntungan yang kita dapat, khususnya para pemuda-pemuda ini. Harus kita ingatkan nih Bang Roy, supaya ayo ikut di organisasi mana saja boleh. Yang penting kita galakkan untuk hal-hal yang positif. Dan di situ bisa dituangkan ide-ide, Ya, kreasi-kreasi benar sekali. para anak-anak bangsa ini Ya, anak bangsa. ke organisasi ini. Dan bisa dia diarahkan mau kemana pun dia itu kan. Benar sekali. Karena kan rusaknya suatu negara itu ketika generasi pemuda penerus bangsa itu rusak. Sepakat. Sepakat. Itu dia. Jadi ayo sama-sama kita bergandengan tangan. Untuk apa? Untuk mengawal seluruh generasi pemuda kita ini. Kenapa? Itu merupakan generasi penerus bangsa. Siap. Itu dia. Kalau kita ingat Bung Roy kan, apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Kalau Anda berikan saya 100 orang tua, saya hanya bisa menguncang Pulau Jawa ini. Tapi kalau Anda berikan saya 10 pemuda, maka akan saya guncang dunia ini. Ini filsafah yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan ke pendahulu kita. Inilah harapan kita, mudah-mudahan bagi para pemuda-pemuda yang mendengarkan, menyaksikan kegiatan kita ini, ambillah hal-hal positif. Itulah yang kita harapkan, Bung Roy. Jadi ketua, sembari ketua mengurus kepengurusan, sembari ketua membuka link sana link sini, apa sih kegiatan sampingan ketua nih? Nah, ataupun memang apalah di luar dari organisasi? Inilah sedapnya Bung Roy. Jadi alhamdulillah kita ini kan berdiri di kaki sendiri. Kita yang pertama itu harus bersyukur. Ya, bersyukur apa yang telah diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya selain dari menjadi ketua KNP ini, saya tidak malu-malu Bang Roy. Saya ini seorang MC. MC ini Master of Ceremony. Artinya kita memang dari dahulu itu banyak banyak menghibur orang kayak ramai. Mungkin dengan kita ber-MC, alhamdulillah semenjak saya masuk menjadi di organisasi ini makin banyak job Bang Roy. Ngejob itu untuk mewajar itu banyak loh. Iya. Karena apa? Ketua kita, oh ini siapa? Bang Ilham aja. Udah kita yang jadi pembawa acaranya begitu Bang. Berarti kan ada manfaat untuk kita berorganisasi. Iya. Ya kan? Sangat besar sekali. Karena apa? Kita belajar dari situ, menggali sumber daya manusia kita sendiri di organisasi. Apa karakternya? Iya. Apa dasarnya? Misalnya berdagang. Bisa kita dagang. Ya, makanya tuh kenapa enggak? Apa kan makin banyak orang yang mengetahui kita berdagang apa? Iya. Dengan mengikut organisasi kan? Kita kan sudah punya grup sekarang. Sekarang sudah canggih Bang Roy. Kita mau jualan apa saja, memberitahu apa saja, kita punya grup-grup. Ya. Jadi bisa saling tolong menolong, bisa membuat hal-hal yang positif. Jadi kalaupun ada nanti pengurus kita yang ingin berbuat negatif, ini cepat nih, cepat-cepat kita tangkal nih. Wah ini udah bahaya nih, gitu. Nah itu satu. Yang kedua, alhamdulillah bersyukur saya ini setelah saya menamatkan kuliah hukum saya, ya
saya juga sudah didaulat, sudah dilantik dan sudah disumpah menjadi seorang lawyer, Wih, pengacara, advokat. advokat. Yes. Jadi ini berkat juga kita berorganisasi. Kalau saya jabarkan ini bagaimana saya mendapatkan kuliah ini seperti apa sampai kita menjadi seorang lawyer ini luar biasa. Tapi pada intinya Bung Roy, ya, Link tadi. link dari organisasi ini sendiri. Saya Iya. tidak malu-malu Bung Roy. Ketika saya waktu itu kuliah saya tidak punya uang, saya curhat sama kawan-kawan, dibantu. Dan kawan-kawan itu, kalau istilah anak sekarang itu patungan lah untuk bantu saya. Dan ini saya syukuri dari nikmat itu gitu loh. Nah, sampailah saya akhirnya memberanikan diri ikut di Pradi. Saya di Pradi, kebetulan ikutlah saya ujian-ujian, sampailah saya penyumpahan dan akhirnya alhamdulillah saat ini sudah memiliki kantor sendirilah, Bang Roy. Di mana tuh, Ketua? Di Jalan Pinang Baris, Kampung Lalang. Pinang Baris, Kampung Lalang. Jadi kita salah satu juga itu untuk bagaimana mengawal pemuda itu juga itu sendiri. Jadi intinya apa yang Ketua dapatkan ataupun apa yang Ketua sudah raih ini berawal dari organisasi, Ketua. Benar sekali. Jadi menurut Ketua pentinglah kita berorganisasi yang baik dan benar ya. Iya, benar sekali, Bung Roy. Yes, mantap. Jadi Ketua, kalau untuk tadi yang advokat tadi yang ingin meminta bantuan Ketua, Kita siap. Kita siap, kita juga banyak membuka link. Link tadi. link tadi ya. Ada beberapa lembaga bantuan hukum. Mm-hmm. Mana tahu ada yang memang kesulitan. Kadang-kadang kan orang melihat seorang lawyer atau advokat, wah ini bayarnya besar, tidak. Kita ini sudah disumpah. Nah, ini dah tadi yang mau saya singgung. Ketika orang miskin atau orang tidak punya meminta keadilan, itu gimana? Apakah memang Bung Ilham nih sanggup? Ya, setiap lawyer dan advokat itu harus sanggup. Wajib. Pertama, kita membantu orang, kita ini orang beragama, tentunya mendapat pahala. Kita bisa membantu orang, kita sudah berpahala. Iya. Kalau dikasih, alhamdulillah. Kita jangan mengharapkan yang di luar batas kemampuan. Kami disumpah itu sudah berjanji melalui sumpah harus mengawal penegakan hukum ini. Jadi tidak ada bilang, oh ini orang miskin, oh beda kau nih, ini orang kaya, beda. Tidak. Perlakuan tetap sama. Di mata hukum itu siapapun dia itu tetap sama, tidak akan berubah. Nah, inilah bagi kawan-kawan, saya memang sering diejek dengan kawan-kawan, ini susah, ini lawyer susah. Nggak apa-apa, kita memang orang susah, tapi kita tidak pernah menyusahkan orang. Itu prinsipnya. Artinya siapapun yang datang, siapapun yang meminta bantuan, selagi kita bisa dan mampu, wajib hukumnya untuk kita bantu. Itulah dia salah satu sumpah itu, Bang Roy. Jadi jangan nanti ketika kita wah ini begini ya, rezeki kan di tangan Tuhan, bukan kita yang menentukan. Tapi apa yang sudah diamanahkan itulah yang mesti kita jalankan. Yes, mantap. Jadi kalaupun misalnya para penonton ini yang ingin curhat ataupun ingin yang dimintai bantuan hukum, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita langsung dengan beliau. Siap. Jadi memang beliau ini salah satu tokoh yang memang luar biasa. Ini jangankan yang penonton, saya berharap ini bakal pemimpin. Saya minta, saya doakan menjadi pemimpin yang nggak di suatu kecamatan lagi. Amin. Kalau bisa di kabupaten, kalaupun bisa di provinsi ataupun di Indonesia. Karena beliau ini memang sudah terbukti. Karena pemimpin itu nggak banyak cakap. Buktikan aja, kondusifkah di daerah kalian? Kalau sudah kondusif, cari pemimpinnya siapa. Atau apalagi dengan kepemudaan. Jadi intinya berorganisasilah ya. Iya. Pesan-pesan untuk seluruhnya lah dari podcast kita ini, Ketua, apa yang Ketua ingin pesankan, rangkumkan secara detail lah. Silakan Ketua. Baik,
tentunya momentum yang indah ini. Mm. Hari ini kita bisa berjumpa dengan Bang Roy, tentunya banyak pesan yang ingin disampaikan. Namun singkat saja, terkhusus buat para pemuda-pemuda, khususlah di Kecamatan Parangperak dan pada umumnya. Ayo kita bergandengan tangan, tanya hati kita, siapa kita, dari mana kita, siapa yang melahirkan kita. Ingat, ridho Allah, Tuhan itu ada di ridho orang tua. Jadi saya berharap kepada seluruh pemuda-pemuda, berbuatlah hal yang positif. Kalau yang sekolah, ayo giatkan belajarnya sampai pintar. Ya. Kalau yang sudah kuliah, ayo lanjutkan, selesaikan kuliah itu. Jangan ke kanan kiri. Kalau sudah kuliah, ikuti organisasi-organisasi yang positif. Untuk apa? Untuk kita nanti ada acuan, ada pegangan, ada link ke depan. Jadi udah nggak susah-susah lagi. Nah, jadi pengangguran-pengangguran bisa terkikis nih. Nah, dan kejahatan-kejahatan itu bisa pupus. Kenapa? Dengan adanya kegiatan-kegiatan berorganisasi. Jadi harapan kita semua mudah-mudahan dengan mendengar podcast ini, yang tawuran jangan tawuran lagi, yang begal jangan lagi, itu nggak baik, tidak baik. Dan ingat, siapapun pelakunya pasti ditindak tegas. Kita selalu bergandengan tangan dengan penegak hukum untuk selalu menegakkan hukum ini. Nah, mungkin itu saja. Dan kepada orang tua, kami ini masih anak, tentunya berharap sekali kepada seluruh orang-orang tua, ayolah sama-sama kita perhatikan anak-anak kita pantau. Kalau sekolah dia kita pastikan itu di sekolah. Kalau dia di rumah, kita pastikan dia di rumah. Kalau dia berteman, kita pastikan siapa temannya. Inilah harapan kami. Sepakat Bung Roy kan? Sepakat. Mungkin itu saja. Nanti kan bisa diskusi lagi kita Bang Roy. Siap. Kalau begitu, aduh. Sebenarnya sih pingin sih berdiskusi lebar karena enak nih. Ketika yang paham dengan berorganisasi ataupun apa, jadi kita paham mau kemana tujuan kita, dan karakter anak tadi pun paham kita mau kemana. Iya. Tapi dengan berat hati, Bung Ilham pun ini lagi banyak kegiatan, dari mengurusi masyarakat, semua kepemudaan sampai batu-batu hukumnya. Iya, iya. Udah, siapapun nanti ketika misalnya ada kendala atau apapun itu, pengen curhat, pengen apa, di kolom komentar nanti bisa kita tanya jawab. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih. Terima kasih Bung Roy. Sukses selalu buat Bung Roy. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih kita. Kalau gitu kita sudahi dulu podcast di channel Pak Roy TV. Saksikan video-video lanjutannya. Tapi kita berharap next bakal kita podcast lagi, menggali informasi kepada Ketua KNPI Kecamatan Parangperak, Bung Ilham SH. Begitu, kita sudahi dulu podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.